Gorontalo mencapai satu tingkat pengaturan ketatanegaraannya dengan tata negara adat itu bisa membawa kemakmuran kepada masyarakat banyak. Generasi netizen ini sambil tidur belajar, juga bernyanyi, mengembangkan kesenian ini, itu aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertama kali bersama saya Arifin di channel Asli Gorontalo, dan saat ini sudah bersama saya tamu kehormatan kami. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Dewan Adat Provinsi Gorontalo yang juga Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo. Apa kabar Pak Alim? Baik, alhamdulillah, selamat atas perdana Asli Gorontalo meluncur pada hari ini. Baik, terima kasih. Kak Alim ini luar biasa, dikenal luas sebagai budayawan Gorontalo, banyak menulis buku, dikenal juga sebagai ustaz dan juga aktivis. Plus demonstran. Iya, demonstran. Dan juga adalah sebagai pengajar fakultas apa Bang? Pertanian. Tetapi lebih tertarik ke aspek budaya dan adat Gorontalo. Bagaimana ceritanya? Jadi gini, emang dari kecil minat saya itu di social science. Jadi sekolah dasar tahun 70-an itu pelajaran-pelajaran ilmu bumi, geografi, sejarah, semuanya itu memang lebih menarik bagi saya daripada berhitung dan seterusnya. Tapi orang tua saya bilang, Anda harus dokter, jadi harus jurusan IPA. Tak salah juga karena saya juga tidak terlalu lamban dalam berpikir matematik dan berhitung. Itu juga tidak kurang nilai saya di situ. Luluslah saya dengan brevet dengan ijazah jurusan IPA, lalu kemudian melanjutkan. Tapi sayang sekali ketika mau memutuskan kuliah, saya terpaksa tidak ikut arahan orang tua untuk masuk di kedokteran, karena meskipun saya lulus tes, saya masuk ke pilihan kedua saya. Masuk ke Fakultas Peternakan. Fakultas Peternakan ini di Unsrat Manado. Belajar peternakan saya puas, nilai-nilai saya bagus, saya malah dapat beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik, dan selama kuliah saya tidak mau jadi orang nomor 2, tetap harus nomor 1. Saya belajar semua ilmu reproduksi, ilmu hewan dan sebagainya. Tapi ini saya berpikir saya harus kembali ke habit saya gitu. Maka memilih jurusan sosek, sosial ekonomi. Di jurusan sosek saya mengambil program studi sosiologi pedesaan. Jadi bicara tentang sebetulnya misi dari peternakan ini adalah mencukupkan protein buat masyarakat agar supaya mereka lebih sehat, lebih prima kalau mereka melakukan kerja-kerja, karena asupan dan suplai protein itu cukup. Jadi saya bilang, kawan-kawan, biarlah kalian yang ngurus teknis beternaknya bagaimana. Saya juga paham sedikit soal itu, tapi saya mendalami bagaimana masyarakat itu bisa kita ajak untuk menggunakan nikmat Tuhan, nikmat Allah dalam peternakan ini untuk bisa beribadah dengan baik gitu ya. Jadi dari sana tetap ditarik relevansi budaya terhadap disiplin ilmu yang Abang geluti. Nah, ini dia, kebetulan saya lahir di lingkungan bukan upacara tapi pelaksanaan dan praktek adat yang agak ketat di rumah, di keluarga, di kampung. Sehingga ketika saya melakukan riset yang pertama waktu itu, berulang-ulang kali saya melakukan riset, kemudian juga sering diajak oleh dosen-dosen saya di S1 waktu itu untuk ikut riset. Lalu saya memilih tentang kemiskinan. Dan ini gabungan dari ekonomi dan sosiologi. Nah, Pak Arifin, waktu itu saya lalu tertarik dan menemukan satu hal. Untuk masyarakat Gorontalo yang tergolong miskin pada saat itu, sesungguhnya perilaku yang disebut di dalam teori, termasuk juga dikutip oleh almarhum Profesor Sayogyo dari IPB, saling membagi kemiskinan yang menyebabkan mereka ini tidak pernah mentas dari kemiskinan, itu tidak benar. Dan pada saat itu saya membantah teori itu. Saya katakan filosofi yang mereka gunakan itu adalah motolianga, motayade,
Dan ternyata dasar filosofi itu bersumber dari apa yang disebut oleh Ismail Al-Farouki tentang al-urwa al-wuthqa. Jadi kita adalah makhluk Tuhan, makhluk Allah yang sama, marilah kita saling bekerja sama, saling membagi, mengolah alam ini. Itu dasarnya dia motoli anga, motaya, dan seterusnya pada masyarakat miskin yang disebut dengan saling membagi kemiskinan. Akhirnya tiba pada satu kesimpulan itu adalah social assurance. Yang asli ada di masyarakat lokal kita di Gorontalo dengan sebutan motoli anga, mobilohe, motayade. Ya. Itu menjadi ketertarikan dan kekaguman saya sehingga akhirnya magnet itu tidak bisa melepaskan saya dari hubungan antara objek yang saya amati dengan diri saya itu harus menggunakan peralatan sosiologi. Di belajar sosiologi terus kemudian ternyata dalam belajar sosiologi saya menemukan unit-unit analisis kebudayaan dalam adat Gorontalo yang saya ikuti. Itu makin menarik. Ada lautan aspek nilai-nilai kebudayaan kita yang sangat kaya yang bisa kita gunakan untuk apa saja yang kita inginkan gitu. Tapi dalam skala yang makro inilah yang saya lihat kemudian yang membawa Gorontalo kepada golden age. Iya. Keemasan kita sebetulnya pernah kita lewati. Itu abad ke-17 antara tahun 1600 ke 1700. Iya. Saya menggunakan analisisnya untuk itu. Iya. Apa indikator golden age bagi Gorontalo saat itu? Kita tarik panjang ke masa lampau. Kita langsung saja bypass dengan menggunakan Karl Jasper tentang the action side, sumbu sejarah ini. Di sumbu sejarah ini adalah satu posisi di mana zaman berubah mulai dari 2000 tahun, 3000 tahun sebelum Masehi, lalu kemudian tiba pada era yang disebut dengan sumbu sejarah, di mana sumbu sejarah itu dikonstruksi berdasarkan pemikiran dari Edward Sprenger itu atas empat kekuatan, yaitu kekuatan progresif itu bertumpu pada ekonomi dan sains dan teknologi, kemudian kekuatan ekspresif itu bertumpu pada nilai-nilai religius dan nilai seni, kemudian demokrasi pada basis solidaritas, lalu ada otoritarianisme pada basis kekuasaan yang otoriter. Nah, setelah dikonstruksi berdasarkan itu, ternyata yang membedakan timur dan barat itu adalah antara progres dan ekspresif itu. Barat sudah begitu progres dengan kolaborasi sains dan teknologi dan ekonomi, di mana sains dan teknologi memproduksi tindakan efisiens di dalam berbisnis, berekonomi, dan itu membuat mereka melejat sampai ke bulan dengan Neil Armstrong pada tahun 1904 dan Edwin Aldrin. Pada saat itu, kata Sultan Takril Sabana, kita di timur itu masih bersama monyet di hutan, naik di atas pohon pisang, Barat sudah di atas. Why? Kenapa begitu? Karena nilai-nilai yang dominan di barat itu adalah nilai-nilai yang tadi saya sebutkan. Sains dan teknologi, ilmu pengetahuan. Sedangkan kita di sini lebih dikuasai oleh ritual-ritual, animis dan lain sebagainya. Ya, plus juga seni-seni yang membackup suasana itu. Mungkin bisa dibahasakan dengan lebih sederhana tentang relevansi antara budaya dan peradaban, Bang. Nah, ini dia. Ketika kita bedah Gorontalo, mulai misalnya kalau Gorontalo ini yang disebut berarti kita mulai melihat periodisasi sejarah. Nah, kita ngambil yang middle-nya aja. Karena memang yang tertua sekali itu adalah 400 sebelum Masehi dan kemudian sesudah Masehi Kerajaan Suawa, lalu kemudian Limboto, Gorontalo. Gorontalo 1385. Kapan ini terjadi? Ini ternyata Gorontalo mencapai Golden Age itu pada sekitar 1600 sampai 1700. Jadi peaknya ada di 1673 1679 di mana itu dikatakan Gorontalo mencapai satu tingkat pengaturan ketatanagaraaannya dengan tata negara adat itu maksimal bisa membawa bukan hanya pemerintahan tapi kemakmuran kepada masyarakat banyak, ya. Nah, itu disertasinya Profesor Samidan Nur. Kita kembali ke
buku-buku yang ditulis oleh Belanda, para antropolog Belanda, antara yang Lissard Tako, dalam di Landschapin Gorontalo, halaman 81 disebutnya. Kalau Anda mau tahu tentang bagaimana sistem pemerintahan demokratis yang bisa mengantarkan kesejahteraan itu ada di Gorontalo yang disebut dengan Good Ingerecht Bestuurbezaten. Inilah yang kalau zaman sekarang disebut dengan good government, clean governance, ada di situ. Jadi kita sudah capai itu pada antara 1600, 1700, terutama pada 1673. Gorontalo tidak hanya berada di puncak progresif, di mana kolaborasi ilmu pengetahuan dan ekonomi menghasilkan kemakmuran, tetapi juga dengan keseimbangan antara kesenian, ekspresi seni, dan ekspresi keagamaan, ekspresi keindahan dan ekspresi kekudusan itu menyatu menjadi satu harmoni. Jadi kalau bahasa para pendakwa itu berarti dia punya otak Jerman dan hatinya Mekah. Gorontalo mencapai keseimbangan yang harmoni. Ya. Dan ternyata itu bukan klaim sepihak ya, ternyata diakui oleh pihak-pihak luar ya. Belanda datang kemudian di sini menguasai langsung Gorontalo itu 1889 dengan sistem pemerintahan yang disebut dengan Rechtsbestuur. Nah, di sini pemerintahan itu Tako tadi menulis yang dia bilang Good Ingerecht Bestuurbezaten. Van Vollenhoven datang kemudian ketika dia menulis tentang adat untuk Indonesia, dia mengatakan bahwa ada 19 wilayah adat Indonesia, Gorontalo itu masuk wilayah adat yang ke-9. Nah, kalau kita bicara tentang adat, kebudayaan, dan peradaban, maka nikmat Tuhan mana yang mau kita dustai tentang itu. Kita bukan klaim sendiri loh. Kita bukan mengklaim bahwa begini. Bukan hanya SR Nur yang bilang seperti itu, tapi pengakuan dari bangsa Eropa sebelumnya mendahului SR Nur sudah memang berseliweran di dalam dunia literatur gitu. Oke. Jadi itu adalah sebuah kondisi di masa lalu. Berarti setelah itu ada kondisi decline. Decrease, decline. Ya. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Oke. Jadi kondisi decrease itu terjadi terutama setelah semua warisan masa lampau itu dicuci bersih dengan sistem pemerintahan kolonial. Poin saya di sini adalah pemerintahan. Pemerintahan kolonial itu membalikkan struktur adat dan kebudayaan kita yang di atas taruh di bawah taruh di atas. Dengan apa yang saya sebut tadi dengan Rechtsbestuur, pemerintahan langsung dia hapuskan semua konsep lipu, pohala dan lain sebagainya itu kembali ke nol, tidak ada lagi. Sejak saat itu kita bahkan mulai melupakan dan malu menggunakan bahasa Gorontalo itu. Bang Alim ini kan kuliahnya di Manado. Manado, Makassar, Malang. Manado, Makassar, Malang. Ya. Di luar daerah semuanya. Ya. Kak Alim tetap menjaga konsistensi untuk menjadi pemerhati dan juga manifestasi nilai-nilai budaya kegorontaloan itu tetap lekat. Bagaimana kira-kira? Setiap perjalanan kemanapun, termasuk keluar, selalu ada tujuan. Dan tujuan-tujuan itu baik secara perorangan individual maupun secara societal, itu perpaduan antara apa yang individu mau dan apa yang dikonstruksi masyarakat terhadap individu itu mau. Entahlah apa yang terjadi pada saya, apakah itu terjadi. Tetapi pada akhirnya saya mempunyai tujuan, kalau mau keluar itu tidak boleh, ibarat orang berperang, tidak boleh bawa bendera yang sama. Harus menang perang. Yaitu kita ibaratnya keluar itu mau berperang. Jadi tidak boleh kalah. Kalau kalah kau jangan kembalilah ke Gorontalo. Kalau pulang itu harus bawa bendera. Nah itulah spirit seperti itu, lalu kemudian harus menemukan banyak challenge-nya, dan saya butuh bukan energi fisik tetapi energi batin seperti apa yang harus mensuplai kekuatan untuk maju bagi saya. Sadar atau tidak, kemudian supply energi kegorontaloan itu, nilai-nilai budaya ada semua, itu selalu memberikan arah pencerahan dan penaklukan terhadap tantangan-tantangan sesuai dengan tujuan saya. Akhirnya apapun yang terjadi di Manado, apakah di Makassar, di Malang, saya bisa mengamalkan di mana bumi kupijak, di situ langit kujunjung tanpa kehilangan kegorontaloan itu. Mantap, luar biasa. Ya. Tapi kalau kita lihat generasi sekarang, bagaimana kira-kira?
menurut pandangan Bang Alim? Setiap zaman ada challenge-nya masing-masing, tantangannya. Saya mungkin masuk pada kategori generasi entah X atau Y. Sekarang generasi netizen, generasi Z dengan tantangan mereka yang berbeda. Tetapi tidak apalah kalau kita melihat ini dalam satu perspektif transisi, gitu ya. Semangat yang mengantarkan mereka untuk memasuki gerbang era yang terbaru ini itu kehilangan energi lokal, narasi-narasi lokal itu agak lambat masuk ke memori mereka atau ke ruang kesadaran mereka, sehingga mereka lagi kemudian berdifusi, tidak dalam bentuk gerak konvergen tapi divergen. Ini pijakan kebudayaan mereka itu agak goyah. Mengapa demikian terjadi? Karena kita sendiri yang mempunyai filosofi ASQ, adat berseni syarak sarana bersih Quran, asik dengan filosofi ini secara internal. Padahal zaman berubah, kita harus mentransfer apa yang menjadi kandungan suci dan tertinggi dari ASQ itu dengan zaman. Karena kehidupan dinamis, berubah. Kita tidak boleh hanya bertahan dengan posisi seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan anak muda misalnya kalau ada di Kili, ada Mi'raji dan lain sebagainya, mereka tidak paham soal itu dan mereka merasa tidak ada kebutuhan saya dengan itu. Saya lebih baik main game, gitu ya. Ini lebih membuat kenikmatan, membangkitkan inspirasi daripada mendengarkan yang dia tidak paham itu. Jadi memang pertama soal bahasa juga, gitu ya. Mereka juga mulai meninggalkan atau mulai tidak tertarik dengan bahasa Gorontalo, dan kita tahu bahwa bahasa Gorontalo adalah salah satu bahasa lokal yang juga dalam ancaman untuk punah, gitu ya. Menurut kawan-kawan dari Universitas Indonesia. Nah, kalau bicara kembali ke bahasa ini sebenarnya mengapa ya? Karena bahasa Gorontalo yang kita wariskan dari dulu itu terputus, tidak menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Padahal sejatinya bahasa Gorontalo itu sangat menyimpan konvensi pengetahuan, sangat menyimpan formulasi pengetahuan yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita, banyak sekali. Nah, tapi kemudian kita terpaku pada pewarisan ansih, pewarisan saja. Padahal misi kebudayaan dan adat itu adalah pewaris kembangan. Oleh karena itu kalau bicara apa yang disebut asli itu, ambil yang asli tadi kita wariskan lalu kemudian kita kembangkan. Nah, sehingga dari sisi kebudayaan, wujud-wujud kebudayaan yang nampak secara material bisa berubah setiap saat karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi nilai norma yang mengatur itu, perilaku kita bersumber dari filosofi yang sama. Jadi sebetulnya degradasi budaya dan bahasa Gorontalo itu bukan karena ada sikap introvert ya, tetapi ada proses di luar sana yang memiliki pengaruh. Misalnya tadi terhadap kondisi bahwa bahasa Gorontalo tidak menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Ya, saya kira untuk bahasa ini memang pemerintah menunjuk satu lembaga namanya Pusat Bahasa ya, atau Badan Bahasa, dan sekarang ini mereka mati-matian. Saya sering interaksi dengan mereka untuk pertama memprioritaskan penyelamatan bahasa Suawa, kemudian sudah itu bahasa Gorontalo. Kita agak terlambat. Tetapi hal yang penting itu yang kalau pengalaman saya di Makassar dan di Jawa misalnya ya. Itu misalnya para tokoh-tokoh elit mereka yang bukan hanya di elit Makassar, tapi mereka elit Makassar yang sudah mencapai reputasi dunia. Di saat mereka sedang di ruang seminar, katakanlah seperti itu, dan itu saya lihat sendiri, itu dengan bangsa asing ada di dalam, orang Australia, orang Inggris. Mereka bicara dengan bahasa Inggris, tapi antara bahasa Inggris mereka bicara tentang bahasa Makassar, bicara juga, artinya mereka tidak kaku dan mereka menguasai bahasa Makassar dengan baik. Nah, ketika mereka bicara itu lalu dia campur-campur bahasa Makassar, misalnya orang asing itu ini kehilangan aja, lalu dia terjemahkan. Kalau Anda mau mengerti apa yang saya bilang dan Anda harus belajar bahasa Makassar itu. Saya juga punya kawan-kawan yang datang ke sini itu orang-orang asing, baik dari Eropa maupun dari Australia, Amerika. Kalau mereka berkunjung ke sini, mereka sebulan sebelumnya saya akan datang bulan begini. Dan mereka datang, lalu datang ke sini, saya selingi bahasa Gorontalo dan mereka bertanya apa itu? Saya bilang bla bla bla. Terus gimana itu? Mereka kejar terus, malah mereka yang tahu, oh begitu ya, menarik.
Coba apa hubungannya ini dengan ini? Mereka bertanya, apa hubungannya ini dengan kebudayaan, apa hubungannya dengan makanan, kenapa ini disebut sabongi, kenapa popolu dan sebagainya, apa? Wah, mereka mulai banyak bertanya soal itu. Akhirnya mereka tertarik. Bagaimana caranya saya bisa belajar bahasa Gorontalo? Anda punya kamusnya. Di mana saya belajar? Nah, kelemahan kita adalah kalau kita bicara kamus, mau cari di mana? Kamus satu-satunya ini yang ada di Susul itu warisan dari Profesor Dr. Mansur Pateda, tapi ada di mana? Sekarang sudah didigitalisasi itu. Alhamdulillah sudah digitalisasi. Saya ingin menekankan, siapa kira-kira pihak mana yang mendigitalisasi itu? Kementerian Dikbud kalau tidak salah. Kementerian Dikbud. Ya, Alhamdulillah. Kalau walaupun ya kita hampir terlambat, tapi memang upaya-upaya bagaimanapun harus dilakukan ya. Misalnya juga terkait dengan terjemahan terjemahan nih. Al-Qur'an berbahasa Gorontalo. Ya. Nah, Bung Ipin pernah melihat itu? Saya belum. Saya sudah meminta, tapi sampai hari ini meminta tidak minta gratis, mau beli. Tapi sampai hari ini mau beli di mana? Tidak ada kan? Ini sih padahal ada bersen di Arab, bersen di Quran, menggunakan bahasa untuk masuk tuh harus. Ya, dulu di Masjid Agung Baitur Rahman khutbah Jumatnya diwajibkan berbahasa Gorontalo. Bagaimana menurut Abang? Saya kira kalaupun diwajibkan, nanti saya khawatir karena khutbah Jumat itu mengandung pengajaran dan ada rukunnya itu, sehingga yang mendengar juga paling tidak dia kata-kata kuncinya itu harus juga disampaikan. Seperti kita nanti sholat Jumat di Masjidil Haram atau di Madinah, kita nggak ngerti bahasa Arab, tapi ada kata-kata kunci yang dia bilang itu. Saya kira tetap juga tidak boleh seluruhnya harus kita Gorontalokan, biar jamaah bisa menyesuaikan, karena jamaah Masjid Agung ini sangat beragam ya. Jadi ada yang dari luar, jamaah di situ mereka pasti akan kesulitan. Dan saya khawatir jangan-jangan malah jamaah dari Gorontalo sendiri juga ada yang tidak mengerti. Ya, saya kira itu juga kekhawatiran yang sama dari saya. Jangan-jangan jamaah Gorontalo juga tidak mengerti, karena itu harus ada upaya lain lah. Misalnya saja kita harus bagikan khutbah itu dalam bentuk teks, tapi saat mereka mendengarkan khutbah itu dilarang memang membuat apa-apa. Tapi kalau membaca ini kan nanti kita minta fatwa dari ulama, bisa nggak dia membaca tentang teks yang disampaikan itu, gitu ya. Gitu ya. Tadi Pak Alim menyebut tentang transfer budaya ke kaum milenial. Nah ini bagaimana membuat simpul di mana mereka itu bisa menaruh ketertarikan terhadap budaya, terhadap bahasa Gorontalo. Oke, ini menarik ya. Yang pertama, generasi milenial, namanya milenial, dia senang yang begini, podcast dan lain sebagainya. Mereka tidak lagi berada di dunia nyata untuk mencari apa yang disebut dengan Gorontalo asli dan lain sebagainya. Mereka bete, nggak suka, itu nggak tertarik. Nah, harus diberi fasilitas, diberi sarana, buat ini seperti ini. Alhamdulillah ini bisa dibikin itu. Kemudian yang kedua, semangat mereka sungguh berbeda dengan semangat yang dulu-dulu itu. Mereka perlu juga mendapatkan penjelasan tentang apa yang sebenarnya yang mau dijelaskan ini, dan itu harus membuat mereka tertarik. Nah, bagaimana mereka bisa tertarik? Generasi netizen ini, generasi yang sambil tidur belajar, juga bernyanyi, mengembangkan kesenian, ini itu aneh. Dia belajar berjingkrak-jingkrak sambil main game, tapi sesungguhnya kita tidak tahu produknya apa. Saya kaget, tiba-tiba anak saya berdebat dengan bule di toko buku Gramedia. Saya hampir tidak percaya. Dia bicara bahasa Inggris, si bungsu itu, yang generasi Z ini. Saya terus tanya, kamu belajar bahasa Inggrisnya dari mana? Nggak pernah kok kursus bahasa Inggris. Tapi kan papa kasih biar saya main game. Dengan main game itu dia belajar bahasa Inggris, dia mau diimati dan dia dapat sesuatu luar biasa. Saya baru menyadari, kira-kira seperti ini generasi itu belajar ya. Kalau begitu harus ada game berbahasa Gorontalo kan? Kira-kira game, animasi dan lain sebagainya kita harus produksi lewat sarana seperti ini. Ya. Kita harus mengikuti selera mereka, gitu ya. Jadi kalau misalnya terus kita harus tinggalkan yang lampau, tidak juga. Kita misalnya melihat pengibaran bendera pusaka ya. Nah, bendera pusaka yang asli dulu itu ada di kotak, tapi tidak bisa disentuh lagi. Kenapa? Karena kalau disentuh rusak.
maka yang dikibarkan ada duplikatnya, tapi bendera ini tetap diarak untuk mengetahui, untuk memastikan ini ada sesuatu di sini yang suci. Jadi mereka ketika apa artinya merah putih, seperti apa yang dikibarkan, mereka kembali ke sini. Ketika mereka kehilangan jejak, sehingga sekarang perlu berdampingan yang muda yang tua. Ini istilahnya bukan lagi dalam istilah kerjasama atau kolaborasi, tapi orkestra dalam satu simfoni. Melakukan orkestrasi, kata Renal Kasali itu ya. Sehingga kalau tidak melakukan itu akan false kalau kemudian ketika simfoni itu tidak bunyi bassnya, tidak bunyi alatnya. Semua harus sama-sama. Tidak bisa kita remehkan mereka, nggak tahu apa-apa. Kita harus ajak mereka berdampingan, lalu bicara tentang ini. Bagaimana menurut kamu? Lalu kemudian kita suguhkan ini kepada mereka. Seperti itu ya. Mungkin dalam aspek bahasa misalnya untuk mendrive mereka menjadi penutur bahasa Gorontalo, saya kira cukup sulit itu. Walaupun tidak bisa dibilang tidak mungkin ya. Tetapi untuk membuat mereka memahami, mengerti, mungkin ya harus dilakukan. Melampaui bahasa, bahkan adat dan kebudayaan bisa dilakukan. Saya ambil contoh. Belum lama ini saya dikirim oleh seorang penulis muda. Lulus di Gorontalo, dia sekolah orang Gorontalo, sekarang tinggal di Palu. Satu buku yang judulnya Perawan Kedua. Ya, maaf kalau saya sebut, boleh nggak? Lisa Nur Kamiden ini orang Sombari, Batu Da'a. Dia nulis buku itu, novelnya luar biasa. Dia ngerti bahasa, dan orang membaca itu pasti suka belajar bahasa Gorontalo. Tidak hanya bahasa, pasti suka dia belajar tentang budaya Gorontalo. Lewat buku. Kalau yang suka lewat game, siapa yang menciptakan game-game ini? Buatlah game tentang bagaimana Panipi berperang dengan Belanda, Lahilot dan sebagainya dengan atraktif demonstrasi. Ini harus mengalir dan mereka harus buat. Tapi mereka harus diberi pengetahuan tentang seperti ini yang terjadi. Biarlah mereka yang kreatif. Generasi Lisa dan kawan-kawannya itu akan berkreasi. Itu harus mengalir. Lewat filmografi juga mungkin. Iya, banyak cara menuju pelestarian kembangan itu. Memang ya, kita sepakat bahwa ini ada proses decrease atau decline ya. Kalau kita harus meminta atau mengkomplain, siapa yang kira-kira paling bertanggung jawab dengan kondisi itu? Ya, di awal sejarah yang saya sebutkan tadi, nomor satu yang memang tidak bisa lari dari sini adalah pemerintah. Ya. Pemerintah. Iya, dia tidak harus, tapi dia harus memberi arah, memfasilitasi semua ini, gitu ya. Tapi dia tidak bisa sendiri, karena kalau dia bisa sendiri juga mentang-mentang nanti. Tapi juga masyarakat juga harus. Oleh karena itu masyarakat ini harus kita pastikan ini masyarakat mana, masyarakat yang paham soal ini. Lembaga adat, dewan adat, pegiat, pemangku adat semuanya itu harus. Tapi kalau di pemerintah lembaga adat nanti pemerintah ini dengan mereka ini hanya sekedar untuk memberi aksesoris karena pengetahuan dan dinamika itu berjalan cepat sekali sehingga butuh dukungan yang lain. Dukungan yang mengarahkan bahwa ini yang perlu kita. Nah itu dukungan riset gitu ya gimana. Jadi lembaga-lembaga penelitian, lembaga yang mengarahkan ke sosialisasi dan sebagainya. Sehingga setidaknya ada segitiga antara negara, pemerintah, kemudian masyarakat adat, pewaris pemangku kepentingan adat. Lalu kemudian lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosialisasi dan institusionalisasi dan periset-periset mungkin itu sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya. Paling tidak kolaborasi segitiga ini yang harus jalan. Harus jalan. Intinya kita harus melakukan orkestrasi. Iya. Untuk mewaris kembangkan. Yes. Atau dalam tagline kami adalah merawat budaya, memajukan peradaban. Yes. Ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk generasi Gorontalo kita, kaum milenial, mengakhiri diskusi kita pada kesempatan ini, Bang Alim. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah tidak karena lari dari kesulitan dan perjuangan dari sana. Tapi hijrah ini mengantarkan Islam menjadi cahaya dunia sampai dengan hari ini. Generasi muda, generasi milenial harus hijrah. Tetapi tidak hanya dalam pengertian lokus dari Gorontalo mau kemana.
tetapi juga harus dengan pengertian batinnya. Hijrah itu di dalam bahasa Gorontalo disebut moleleyangi atau dalam bahasa Indonesianya merantau. Jadi merantau tidak secara fisik, tidak harus secara fisik, tetapi juga secara mental. Artinya, jangan membuat dirimu berada di bawah tempurung. Keluarlah dari situ. Tetaplah dunia. Jadilah kamu duta Gorontalo untuk kemajuan dunia. Luar biasa. Baik, Sobat Asli Gorontalo, saya kira kita sudah berada di penghujung diskusi kita kali ini. Terima kasih Bang Alim, semoga bermanfaat. Dan nantikan kembali diskusi menarik lainnya di edisi berikutnya. Tetap di podcast Asli Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asli Gorontalo. Salam warahmatullahi wabarakatuh.